Fenomena yang awalnya dianggap sebagai permainan tradisional berubah menjadi situasi yang membuat warga resah di tengah malam. Di sebuah kawasan permukiman di Kabupaten Bekasi, sekelompok remaja berkumpul membawa sarung, bukan untuk beribadah atau kegiatan biasa, melainkan untuk berhadapan dalam aksi yang dikenal sebagai sarung. Namun, situasi yang awalnya tampak seperti permainan tersebut berkembang menjadi konflik antar kelompok remaja dan memicu kekhawatiran masyarakat sekitar. Peristiwa ini terjadi di wilayah Setia Mekar, Tambun Selatan, dan menjadi bagian dari fenomena yang sering muncul menjelang dan selama bulan Ramadan. Bagaimana kronologi lengkap kejadian ini? Mengapa perang sarung bisa berubah menjadi ukuran? Dan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian pada malam itu? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Peristiwa perang sarung yang berujung tawuran di wilayah Kabupaten Bekasi menjadi perhatian karena fenomena ini kembali muncul saat periode Ramadan ketika aktivitas masyarakat pada malam hari meningkat. Lokasi kejadian berada di wilayah Kabupaten Bekasi, tepatnya di kawasan Setia Mekar yang merupakan area permukiman padat penduduk. Kejadian ini dilaporkan berlangsung pada Kamis malam, 19 Februari 2026 di sekitar Jalan Raya Papan Mas di wilayah Tambun Selatan. Fenomena sarung sendiri dikenal sebagai aktivitas yang melibatkan kelompok remaja yang saling berhadapan menggunakan sarung yang seringkali telah dimodifikasi agar lebih berat dan keras. Meski awalnya dikenal sebagai bentuk permainan tradisional, dalam banyak kasus aktivitas ini berpotensi berkembang menjadi konflik antar kelompok apabila situasi tidak terkendali. Peristiwa di Bekasi ini menjadi contoh bagaimana aktivitas tersebut dapat berubah menjadi situasi yang memicu keresahan warga dan perhatian aparat. Untuk memahami konteksnya secara utuh, mari kita breakdown sekarang. Pada Kamis malam, 19 Februari 2026, sekelompok remaja dilaporkan berkumpul di kawasan Jalan Raya Papan Mas di wilayah Setia Mekar, Tambun Selatan. Mereka datang dalam kelompok dan mulai saling berhadapan dalam aktivitas yang dikenal sebagai perang sarung. Sarung merupakan aktivitas di mana dua kelompok saling menggunakan sarung yang dililit atau dimodifikasi sehingga menjadi lebih berat. Aktivitas ini biasanya dilakukan pada malam hari dan seringkali melibatkan remaja usia belasan tahun yang berkumpul dalam kelompok. Pada awalnya, situasi terlihat seperti permainan antara kelompok. Namun karena jumlah peserta cukup banyak dan suasana semakin memanas, situasi berkembang menjadi konflik antar kelompok remaja. Warga sekitar yang melihat kerumunan tersebut mulai merasa khawatir karena aktivitas berlangsung pada malam hari dan berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan. Emang perang sarung, terus ujungnya pakai bambu, takutnya nanti ada jam juga, takutnya diparkirin, ada semacam takut diisi pakai batu juga, kalau kena kepala, bahaya juga. Belum kejadian sih belum, takutnya kalau kejadian kan bisa juga orang tuanya pada. Kalau yang sarung itu anak atau gimana? Remaja. Usia remaja. Usia remaja. Itu dari wilayah sini atau dari wilayah lain? Campur sih. Oh, campur. Berarti sengaja janjian di sini. Iya. Itu udah berapa kali tahu sarung? Dua kali. Cuman beda tempat sih, beda lokasi aja. Jadi sejak memasuki bulan suci Ramadan Iya. mulai. Iya. Dia menjelang subuh apa Menjelang mau sahur, mau sahur? duaan, setengah tiga, Warga ngerasa resah nggak dengan resah. kalau nggak apa? Banget
Fenomena ini kemudian menjadi perhatian karena aktivitas berlangsung di area permukiman yang biasanya tenang pada malam hari. Seiring waktu, situasi semakin ramai karena kedua kelompok saling berhadapan dan memicu suasana tegang di lokasi kejadian. Kejadian ini kemudian menjadi salah satu contoh fenomena sarung yang berpotensi berkembang menjadi tawuran apabila tidak segera dihentikan. Perang sarung bukanlah fenomena baru dan sering muncul di berbagai daerah, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan. Aktivitas ini biasanya melibatkan remaja yang berkumpul pada malam hingga dini hari setelah aktivitas ibadah atau kegiatan lainnya. Dalam banyak kasus, sarung dilakukan dengan cara saling menyerang menggunakan sarung yang dililit atau dimodifikasi sehingga menjadi lebih keras. Komunikasi antara kelompok biasanya dilakukan secara informal, baik melalui pertemanan langsung maupun komunikasi digital sebelum mereka berkumpul di lokasi tertentu. Fenomena ini sering dianggap sebagai bentuk permainan, namun dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi konflik apabila jumlah peserta banyak dan suasana tidak terkendali. Peristiwa di Bekasi menunjukkan pola yang serupa dengan kejadian perang sarung di daerah lain, di mana aktivitas dimulai sebagai permainan tetapi berpotensi berkembang menjadi konflik antara kelompok. Fenomena ini juga meningkat pada periode Ramadan karena aktivitas malam hari yang lebih ramai dibandingkan hari biasa. Selain itu, berkumpulnya remaja pada malam hari tanpa pengawasan seringkali menjadi faktor yang memicu terjadinya konflik. Karena itu, perang sarung sering dipandang sebagai aktivitas yang perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Peristiwa perang sarung di wilayah Bekasi menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar karena berlangsung pada malam hari dan melibatkan kerumunan remaja dalam jumlah cukup banyak. Masyarakat khawatir aktivitas tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas jika tidak segera dihentikan. Fenomena ini juga menjadi perhatian karena lokasi kejadian berada di area permukiman yang padat penduduk. Dalam berbagai kasus serupa di wilayah lain, aparat biasanya meningkatkan patroli malam untuk mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Pendekatan yang dilakukan umumnya berupa pembubaran, kerumunan, dan pembinaan kepada remaja agar tidak mengulangi aktivitas tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa aktivitas yang awalnya dianggap permainan dapat berkembang menjadi situasi yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Kurang tahu deh bang, kita kan soalnya lagi biasa anak-anak remaja lagi pada nongkrong di rumah, tiba-tiba ada kejadian begitu. Itu anak sini atau gimana? Bukan anak sini bang, anak daerah-daerah luar Papan mas. Oh jadi debutnya di sini. Iya. Ada korban nggak sih mas waktu kejadian itu? Oh saya ngeliat mah ada yang dikerok sih. Berapa orang mas? Satu orang yang dikerok. Mas, untuk kejadian tawuran tersebut ini sering terjadi di sini atau baru-baru pertama ini? Kalau misalnya sering mah enggak, tapi kemarin mah baru-baru ini. Iya. Mas pada waktu kejadian itu mas lagi ada di mana mas? Lagi ada di rumah teman saya bang. Itu mas melihat posisi anak itu datang pada waktu. Kalau misalnya ngeliat posisinya mereka datang, saya nggak tahu. Nah, pas mereka udah rame-rame aja baru saya tahu. Selain itu, kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan lingkungan, terutama pada malam hari selama periode Ramadan. Fenomena pun juga memunculkan diskusi tentang perlunya pendekatan preventif agar aktivitas remaja dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih positif. Peristiwa di Bekasi menjadi salah satu contoh bagaimana fenomena sosial dapat berkembang menjadi perhatian publik ketika berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Peristiwa perang sarung yang berujung konflik memberikan sejumlah pelajaran penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang pertama, aktivitas yang awalnya dianggap sebagai permainan tradisional dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak diawasi dengan baik. Kedua, pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mengawasi aktivitas remaja, terutama pada malam hari. Ketiga, fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi dan edukasi kepada remaja sangat penting untuk mencegah konflik sosial. Keempat, kegiatan positif selama Ramadan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik. Dan yang terakhir, sinergi antar masyarakat dan aparat sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban lingkungan agar tetap kondusif. Peristiwa perang sarung di wilayah Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada 19 Februari 2026 menjadi gambaran bagaimana sebuah aktivitas yang awalnya dianggap permainan dapat berkembang menjadi situasi yang memicu kekhawatiran masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga muncul di berbagai daerah terutama menjelang dan selama bulan Ramadan, ketika aktivitas malam hari meningkat dan interaksi remaja menjadi lebih intens. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pola kejadian dan faktor penyebabnya, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan mampu mencegah konflik sejak dini agar lingkungan tetap aman dan kondusif.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, keluarga, dan aparat agar aktivitas sosial dapat berjalan dengan nyaman dan harmonis. Lantas bagaimana menurutmu? Apakah fenomena perang sarung masih bisa dianggap sebagai permanen tradisional atau sudah perlu ditangani lebih serius agar tidak berkembang menjadi konflik di lingkungan masyarakat? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.